everyone, hello students. Welcome to my YouTube channel. It's great to meet you again in this learning video. Before starting the lesson, I will introduce myself. My name is Okta Nuseni. You can call me Miss Okta. Today we will discuss something that is definitely very relevant to your daily life. First of all, please try to think of an activity that you often do when you are bored. Also, is that activity something that makes you really lost track of time because you enjoy? Coba pikirkan satu aktivitas yang sering kamu lakukan saat kamu bosan. Selain itu, apakah aktivitas tersebut yang bikin kamu benar-benar lupa waktu karena kamu menikmatinya? These activities show your interest and hobbies, and today we will learn how to talk about them using English. Sebelum kita mengarah ke materi, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Number one, identify and state the differences between interests and hobbies along with example. Number two, composing simple present tense about interests and hobbies using simple present tense. Nomor pertama, kita akan mengidentifikasi dan menyebutkan perbedaan antara minat dan hobi beserta contohnya. Materi kedua, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun kalimat sederhana tentang minat dan hobi menggunakan simple present tense. Let's explore together and discover interesting about your interests and hobbies. In this lesson, you will learn how to express what you like and what you do regularly. Get ready to focus and follow along as we dive into the topic. The first material about the differences between interest and hobbies. Interest is a person's curiosity or attraction to something or an activity that is considered new and interesting, although it is not necessarily done routinely. A hobby is an activity that is done routinely is one's free time because someone likes and enjoy. Minat adalah rasa ingin tahu atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal atau kegiatan yang dianggap baru dan menarik, meskipun belum tentu dilakukan secara rutin. Sedangkan hobi adalah kegiatan yang sering dilakukan secara rutin di waktu luang karena seseorang menyukai dan menikmatinya. Perbedaan lebih lanjut, interest mencakup general of both, thing we like or are curious about. Number three, not necessarily done. Sedangkan hobi, more specific and routine activities, things we enjoy doing, and the last, often done in free time. Minat itu cakupannya lebih luas dan umum, sedangkan hobi itu lebih spesifik dan kegiatannya rutin. Terus yang kedua, things we like or are curious about itu artinya hal-hal yang kita sukai atau ingin tahu. Rasa ingin tahunya tuh besar. Itu akan menumbuhkan rasa ketertarikan atau suka. Terus sedangkan hobi itu tuh udah pasti kita suka karena kita menikmatinya ketika kita melakukan. Terus yang terakhir, not necessarily done, itu artinya belum tentu dilakukan. Minat itu belum tentu dilakukan, sedangkan hobi itu udah sering dilakukan ketika waktu luang. Example to compare. Nah, di sini Miss ada contoh tentang perbedaan interest dan hobi atau minat dan hobi. Di sini Miss tentang minat itu ada tertarik dengan luar angkasa. Sedangkan hobinya itu tuh membaca buku tentang planet setiap malam. Di sini kata setiap malam itu menjelaskan bahwasanya dia melakukan rutinitas. Jadi dia dikategorikan sebagai hobi, begitu, dan lain-lain. Hello, I'm here. Please don't forget to scan me. Tadi kita sudah membahas materi tentang perbedaan antara minat dan hobi. Sekarang, Miss minta tolong di-scan, terus diisi ya. Biar Miss tuh tahu sejauh mana kalian memahami materi tadi.
Kalau kalian belum paham, boleh banget ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti Miss pasti akan jawab. Perjalanan belajar kita belum selesai loh, masih banyak hal menarik yang akan kita pelajari bersama. Jadi tetap semangat dan fokus ya. Our learning journey is not over yet. Let's move on to the next material and see what new things we can discover today. Setelah kita tahu perbedaan antara minat dan hobi, beserta contohnya, sekarang kita akan belajar bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, menggunakan simple present tense tentunya. Misalnya, untuk minat kita bisa mengatakan I like watching new games reviews on YouTube. Sedangkan hobi, kita bisa mengatakan I play games every day after school. Dengan belajar rumus dan contoh kalimat ini, kalian bisa lebih mudah menjelaskan minat dan hobi kalian secara tepat dan percaya diri. Yuk, kita mulai belajar. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang biasa dilakukan, fakta yang benar setiap saat, atau sesuatu yang terjadi secara rutin. Untuk rumus simple present tense biasanya terdiri dari positif, negatif, and interrogatif. Kalau positif terdiri dari subject plus verb one, biasanya ditambah dengan s atau es. Dengan negatif, subject plus do or does plus not plus verb one. Interrogatif, do or does plus subject plus verb one plus tanda tanya atau tanda interrogatif. After the verb in simple present tense is usually followed by object. Object is noun that receive the action. Example, I play games. Verb is phrase, usually after word like, love, enjoy. Example, I like watching videos. Adverb, there is of time, place, or frequency. Example, I study every night. Example of the perfect formula, subject plus verb plus object or verb in phrase plus adverb if any. Example of simple present tense. Kalimat positif, I like watching new games reviews on YouTube. Nah, di sini subjeknya terdiri dari kata I. Terus verbnya terdiri dari kata like. Verb impress-nya, objek, itu terdiri dari kata watching new games reviews. Adverb-nya yang menjelaskan kata keterangan itu berada pada kalimat on YouTube. Negatif, I do not like watching new games review on YouTube. Subjeknya tetap I, auxiliary plus negation itu berupa do not, verbnya berupa like, verb impress-nya berupa watching new games reviews, adverbnya berupa on YouTube. Interrogatif, do you like watching new games review on YouTube? Auxiliary do-nya berupa kata do, subjeknya you, verbnya like, verb impress-nya watching new game reviews, adverbnya berupa kata on YouTube. Jangan lupa ditambah tanda tanya. Terus itu tadi contoh yang interest. Sekarang contoh yang hobbies. Yang hobbies, I play games every day after school. Itu kalimat positifnya. Subjeknya I, verbnya play, objeknya games, adverbnya every day after school. Kalimat negatifnya, I do not play games every day after school. Subjeknya I, auxiliary plus negationnya do not, verbnya play, objeknya games, adverbnya every day after school.
interrogatifnya, auxiliary do, using to, subjeknya you, verbnya play, objeknya games, adverbnya everyday after school. Tadi kita sudah membahas materi tentang simple present tense beserta kesimpulannya. Sekarang, Miss minta tolong kalian buat 3-5 kalimat simple present tense tentang minat dan hobi kalian di kolom komentar ya. Miss tungguin. Kesimpulan. Dalam pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari beberapa hal penting. Pertama, perbedaan antara hobi dan minat, di mana minat adalah ketertarikan atau rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru dan menarik, tetapi belum tentu dilakukan secara rutin. Sedangkan hobi adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin di waktu luang karena memberikan kesenangan dan kepuasan selanjutnya. Kita belajar cara menyusun kalimat sederhana tentang hobi menggunakan simple present tense dalam bentuk kalimat pasif, dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan rumus dasar seperti subject plus verb 1 s or s. Untuk kalimat positif, subject itu untuk kalimat positif, subject plus do or does plus not plus verb 1 untuk kalimat negatif, dan do or does plus subject plus verb 1 tanda interrogatif untuk kalimat tanya. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih percaya diri dalam menjelaskan minat dan hobi kita dalam bahasa Inggris. Ingat ya, minat dan hobi sangat penting untuk mengembangkan potensi diri untuk hidup lebih bermakna. Oleh karena itu, teruslah berkembang dalam minat dan hobi kalian dengan serius. Selain itu, biasakan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berbicara tentang minat dan hobi. Dengan latihan rutin, kemampuan bahasa Inggris kalian akan semakin baik dan kalian akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian dalam mengisi Google Form, menjawab latihan soal, dan menulis paragraf pendek tentang hobi kalian masing-masing. Keterlibatan kalian sangat penting dan sangat berarti dalam proses belajar ini dan membantu Miss untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Terus semangat ya, karena setiap usaha yang kalian lakukan adalah langkah maju untuk menguasai materi dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas Jangan lupa untuk mengerjakan tugas untuk diberikan supaya tidak terlewat dan kalian bisa terus mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian. Terima kasih sudah semangat belajar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan materi seru-seru selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat terus ya. See you again guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.